Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam bahagia untuk Bapak Ibu yang terkeren. Nah, oke, sebelum kita memulai pada pertemuan kita di Lokakarya kelima ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, di sini saya harapkan salah satu dari Bapak Ibu memimpin doa pembuka kita pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan. Lanjut. Oke, terima kasih ke Pak Liandi. Silakan. Oke, baik. Kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ke Pak Aliandi yang sudah bersedia memimpin doa kita. Oke, sebelum kita memulainya lagi, saya mau mengabsen kehadiran kita ya. Nah, sebelumnya Bu Fauzia hadir? Hadir, Pak. Oke, Bu Nurul hadir? Hadir. Hadir, Pak. Oh ya, Pak Hairul Amin? Hadir, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak Aliandi? Hadir. Iya, Bu Sri Kandi? Iya, hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti pada hari ini semua Bapak Ibu guru hadir. Ya, berarti semangat untuk mengikuti lokakarya kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah kenal saya? Nah, anggap saja belum ya Bapak Ibu. Nah, perkenalkan nama saya Musleh, guru penggerak angkatan ke-7, CPP angkatan ke-11 dan unit kerja SD 10 4260 Melati di Kecamatan Perbaungan. Nah, itu perkenalan singkat saya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita mempunyai kesepakatan kelas. Nah, di sini sudah ada saya tampilkan, ada kesepakatan kelas. Nah, bisa ditambahkan nanti oleh Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Nah, pada lokakarya kelima ini, kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Adapun tujuannya, Bapak Ibu guru dapat membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan dan latar belakang dan tujuan program. Nah, itulah tujuan pada tema kita pada hari ini. Di kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, di sini saya sudah membuat pertanyaan pemantik. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa urgensinya seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Nah, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menjawabnya dan bisa juga di Jamboard yang saya bagikan nantinya. Oke, kepada Bu Nurul, saya persilahkan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan, apa urgensinya bagi seorang guru penggerak untuk mampu membuat program yang berpihak pada murid? Karena menurut saya Pak, itu memang sangat urgen, sangat penting. Kenapa? Karena guru penggerak itu dalam menjalankan proses pembelajarannya memang harus berpihak pada murid. Jadi, apapun yang dilakukan oleh guru penggerak itu atau guru, itu harus berpihak kepada murid Pak, karena itulah tujuan dari pendidikan kita Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Nurul yang sudah menjawab. Ya, kepada Bapak Ibu yang lain boleh juga langsung di Jamboardnya dan juga sekaligus disampaikan juga. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Iya, pentingnya seorang guru penggerak yang mampu membuat program yang berpihak pada murid, menurut saya ya itu sangat penting sih, sangat perlu bagi saya, menurut saya, karena dengan begitunya kita bisa mengerti apa-apa saja kebutuhan anak-anak didik kita dan kita bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan dengan tidak meninggalkan kodrat dia sebagai seorang anak, karena mungkin selama ini tanpa kita menyadari hal seperti itu, kadang kita mempunyai kegiatan hanya berpihak pada kita saja gitu, hanya berpihak kepada
emosional guru, kepentingan guru gitu. Jadi kita tidak memandang dan berpikir kepada murid. Jadi dengan kita berpandang kepada murid dan berpihak kepada murid, kita tahu apa yang kita lakukan yang baik untuk murid itu sendiri. Jadi agar kegiatan belajar mengajar itu lebih menyenangkan dan bisa diminati serta disenangi oleh para peserta didik kita. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa jawaban dari Pak Hairul Amin. Bagaimana kita berpihak pada murid agar anak itu bisa semangat dengan program yang kita rencanakan tadi. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Satu lagi? Boleh juga di jamur yang sudah kita bagikan tadi ya. Mungkin itu dia di pertanyaan pemantik yang pertama. Nah, di sini juga saya buat di pertanyaan pemantik yang kedua, potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Nah, di pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Bapak Ibu, potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Oh iya, bagus. Ya, Pak Aliandi, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Pak PP. Nah, jadi di pertanyaan kedua ini saya lebih kepada berbagi pengalaman ya Pak, terkait program yang pernah saya jalankan di sekolah saya itu ada aset lahan tidur, artinya halaman yang luas tidak dipakai, kemudian kami membuat gotong royong untuk menanami sayuran seperti kangkung, bayam, dan kacang tanah. Kemudian pada akhirnya dengan kegiatan itu dapat menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila yang terutama gotong royong. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Aliandi sudah berbagi bagaimana dia sudah mengembangkan program yang berpihak pada murid yang sudah dijalankannya di sekolahnya. Jadi itu bisa kita ambil nanti Bu ya di sekolah kita masing-masing. Nah, kepada Bapak Ibu yang lain, bagaimana potensi dan aset selain Pak Aliandi? Ya, Bu Nurul, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya nih Pak, aset dan potensi itu bisa juga datangnya dari rekan-rekan sekolah kita Pak, guru-guru di tempat kita Pak. Juga anak murid kita Pak. Karena kita kan tidak tahu kalau di antara mereka pasti punya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan Pak. Sehingga nanti program-program sekolah itu menempatkan kebutuhan anak itu sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak itu Pak. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Bu. Berarti bukan hanya dari sekolah, bisa dari mana saja ya kan Bu. Yang penting bisa berpihak kepada murid kita. Oke, mungkin itu saja yang untuk pertanyaan kedua. Nah, di sini saya mau refleksi dari Bapak Ibu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kami persilahkan mewakili dari Bapak Ibu merefleksikan. Ya, langsung saja kepada Bu Fauzia. Ya, terima kasih Pak Musle atas kesempatannya. Mungkin sedikit refleksi yang saya sampaikan terkait pembelajaran kita hari ini adalah begitu pentingnya program yang berpihak pada murid itu harus ada di sekolah kita, di mana kadang apa-apa yang kita buat itu kadang tidak berpihak pada murid. Jadi saya rasa sangat penting sekali program yang berpihak pada murid, di mana aset atau potensi yang ada untuk membuat program tersebut kadang ada di lingkungan terdekat kita, baik itu tenaga pendidiknya, muridnya, bahkan lingkungan sekolah. Saya rasa itu pembelajaran yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fauzia sudah merefleksikan. Jadi di sini mau saya tanyakan juga, apakah sudah berhasil atau tujuan yang kita capai ini, apakah sudah berhasil menurut Bapak Ibu? Dengan kita mempelajari program ini perencanaan pada siswa kita. Oh ya, Bu Nurul Huda. Baik Pak, kalau menurut saya sudah Pak. Sudah sangat berhasil pembelajaran hari ini Pak. Iya. Alhamdulillah ya kalau sudah berhasil, mudah-mudahan di loka karya kita yang ke-5 ini bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan nanti di loka yang ke-6 kita bertemu kembali ya. Nah, sebelum kita akhiri saya mau menanyakan perasaan Bapak Ibu setelah kita sudah
memasuki lokakarya yang kelima. Nah, silakan Ibu ketik A, B, C, D, dan F dengan perasaan Ibu setelah mempelajari loka hari ini. Silakan. Saya yang apa? Sangat senang. Luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu senang, gembira, berarti loka karya kita yang kelima ini sukses untuk kita semua. Senang, Oke, Pak. iya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita dan juga pada siswa kita ke depannya dan sekolah kita juga. Nah, untuk mengakhirinya saya harapkan Bapak Ibu silahkan mengajukan untuk memimpin doa kita pada kesempatan kali untuk penutup kegiatan kita hari. Oke, Pak Hairul Amin, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak narasumber. Baik rekan-rekan, untuk mengakhiri kegiatan kita ini dan untuk mengambil hikmahnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Pak Hairul. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu.